Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar. Ada. Beberapa. Siapa? PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya. Kami juga ingin. Siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget, tambahnya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ula Romeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Verdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan kita gak upaya. Kita upaya ini. Kita ada tim kita kerja di sana. Kan ada yang bilang-bilang. Yang ini sudah pasti mau nih. Sudahlah teman-teman, percaya sama kita saja. Bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Jadi bukan gak mengerjakan yang terbaik. Pasti kami kerjakan baik. Kan tanya Paes begini. Itu ada tuh, imbuhnya. PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan buat Timnas Indonesia U19. Mereka adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens. Mauresmo Hinoke adalah pemain FC Dordrecht U21, Dion Marks asal NEC Nijmegen U21, dan Tim Gepens dari FC Twente U21. Sebelumnya PSSI sudah lebih dulu menuntaskan naturalisasi Jens Raven. Jens Raven disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 27 Juni 2024. Saat ini Jens Raven sudah bergabung dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024. 3 nama yang kita lanjutkan, naturalisasi. Kalau Jens Raven kan sudah beres. 3 lainnya, itu ada Tim Gepens, lalu Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks, kata Menir Timnas U19. Mereka posisinya berbeda, yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses naturalisasi, dan perkembangannya, biar mereka berkarya di Belanda atau di luar. Itu kan lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, ujarnya menambahkan. Ia juga bicara soal peluang ketiga pemain tersebut tampil bersama Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Soal ini Ahmed Zaki belum dapat memastikan.
Adapun kualifikasi Piala Asia U20 akan berlangsung 21 hingga 29 September. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa, karena akan memakan waktu, seperti berkas yang harus dilengkapi dan persyaratan lainnya. Kalau yang sudah siap, seperti Jens Raven sudah kita bawa ke Piala AFF U19 2024, ucap Ahmed Zaki. Padahal PSSI dan Shin Tae-yong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Milien Man Hoef. Milien Man Hoef sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari pihak ibunya berasal dari Suriname. Sedangkan kakeknya berasal dari Indonesia. Sebagai informasi, Man Hoef saat ini tengah memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Man Hoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Man Hoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan dalam skuad. Namun, pemain kelahiran tahun 2002 ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Tapi sayang, meski PSSI sempat tertarik pada Milien Man Hoef, Belanda juga naksir dengan pemain berusia 22 tahun ini. Tenaga ahli Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamidan pernah membenarkan bahwa nama Man Hoef sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain. Namun, Timnas Belanda U21 lebih dulu mengamankan talenta muda ini untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Mungkinkah Milien Man Hoef kedepannya akan memilih skuad Garuda atau tetap membela Timnas Belanda? Mari kita nantikan. Sebelum dia membela Timnas Belanda senior, pintu naturalisasi masih terbuka lebar untuknya. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan Timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Pemain keturunan 121,67 miliar rupiah yang diminati Shin Tae-yong gabung klub juara Eredivisie Belanda. Klub berstatus juara Eredivisie Belanda musim 2023-2024, PSV Eindhoven merekrut pemain keturunan Indonesia seharga 121,67 miliar rupiah yang bernama Rian Flamingo.
Ia bahkan pernah dikabarkan sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Ryan Flamingo bukan nama asing bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Namanya pernah disorot media Korea Selatan Best 11 karena diminati oleh Shin Tae-yong. Transfermarkt Indonesia juga sempat membagikan kabar bahwa Ryan diincar Shin Tae-yong untuk naturalisasi. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang punya garis keturunan Indonesia, tulisnya. Menariknya postingan itu justru direspons positif dengan bek yang kini berusia 21 tahun tersebut. Ia memberikan emoji hati dibubuhi bendera Indonesia. Dilirik Shin Tae-yong, karir Ryan Flamingo kini semakin menanjak. Di musim transfer ini, ia direkrut oleh juara bertahan Liga Belanda PSV Eindhoven. PSV membeli Ryan Flamingo dari FC Utrecht. Klub telah mencapai kesepakatan dengan Flamingo untuk kontrak hingga pertengahan tahun 2029, tulis laman resmi PSV. Bek tengah yang juga bermain sebagai gelandang bertahan yang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan ketiga di jendela transfer musim panas, tegas pernyataan klub. Adapun dengan bergabungnya Ryan ke PSV, kesempatan untuk membela timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, bakatnya telah meningkat tajam. Terlebih Ryan sudah mulai dipanggil ke timnas Belanda U21 dengan mencatatkan 4 caps. PSSI meminta publik untuk percaya soal naturalisasi pemain. Hal ini dituturkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menegaskan bahwa PSSI selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dalam hal naturalisasi pemain, Arya meminta publik untuk percaya kepada PSSI. Banyak yang bicara, ini prosesnya bagaimana, dan lain-lain. Sudah, percayakan saja. Selama ini kami juga melakukan langkah yang berbeda, bahkan Kelvin Verdong saja 1 hari bisa jadi WNI, kata Arya ketika ditemui di Jakarta. Kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan berarti kita gak upaya, lanjutnya, Arya Sinulinga juga memberikan perkembangan terkini soal Martin Paes. Ia menjelaskan bahwa Martin Paes saat ini masih diupayakan di Badan Arbitrasi Olahraga, CAS. Menurut regulasi FIFA, Paes belum bisa pindah federasi karena pernah bela Belanda di usia 22 tahun. PSSI masih mengajukan ini ke CAS dan sang pemain lebih dahulu disumpah WNI karena keperluan banding itu, kami sedang berjuang, bagaimana di CAS pasti ada proses juga di FIFA, semua berproses. Tapi, bertarung sekali, kami bertarung lagi. Ada namanya batas-batas, sebelum itu terjadi, ada tahapan yang dapat kami kejar sampai habis masa proses itu, ujar Arya. Jadi, ada rentang waktu setelah proses pertama misalnya, ya sudah kami berjuang lagi. Semua kami lakukan. Sudah percayakan saja, semua sudah kami hitung prosesnya, tandasnya. Terbaru, mengenal lebih jauh sosok Daniel Klein, kiper keturunan milik klub Bundesliga, FC Augsburg, yang tertarik membela timnas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bahdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela timnas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan, mantan kiper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Dia siap, apabila Martin Paes gagal bela timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap 2 pemain berdarah Belanda Indonesia, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi 2 pemain diaspora yang kini santer dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respons soal kabar ini. Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni tengah diproses di PSSI.
Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan jersey Garuda. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni itu masih berproses di PSSI ya. Nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito kepada Warta di Bilangan Jakarta. Namun, Dito mengaku bahwa pihak PSSI sampai dengan saat ini belum mengajukan rekomendasi langsung kepada Kemenpora RI ataupun dirinya terkait proses naturalisasi Dix dan Romeni. Belum diajukan ke Kemenpora sepertinya, proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni masih berproses di sana PSSI, tambahnya. Dix dan Romeni sama-sama memiliki kans untuk membela skuad Garuda, sebab memiliki garis keturunan berasal dari Indonesia. Dix miliki darah Maluku dari pihak ibunya, sedangkan Romeni punya nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Keduanya juga tercatat sampai dengan saat ini belum pernah sekalipun mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Dengan begitu, Dix dan Romeni punya kans perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix kirim kode siap perkuat timnas Indonesia, Sintayong bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, Timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar rupiah mau untuk membela timnas Indonesia. Dan dia tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix resmi diincar Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia, namun, Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan, Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Roni mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erick perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu, tersebut nama Dix. Pak Ketua Umum, Erick Thohir, bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D, ujarnya.